Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian atau ta'lim kita. Semalam kita pelajari apa yang mestinya kita baca ketika keluar WC atau keluar daripada tempat buang air. Maka pagi hari ini kita lanjutkan dengan memahami bacaan yang kita baca ketika keluar dari rumah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud nomor 5095, hadis Tirmizi nomor 3426, dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis sahih. Bunyinya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti." Apabila keluar seseorang dari rumahnya, faqal, lalu dia membaca atau mengucapkan bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qal yuqalu hina izin. Sabda Nabi, dikatakan kepada orang yang membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah ini, hudita, kufita, wa wuqita. Engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, dan engkau dijaga, dipelihara. Fatanaha anhu syaitan, maka menyingkir atau menjauh daripada orang itu syaitan. Fayaqulu syaitanun akhar, maka lalu syaitan yang lain berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa qiya. Bagaimana mungkin bagi engkau untuk mempengaruhi, menggoda, merayu, menyesatkan terhadap seseorang yang telah ditunjuki, dicukupi, dan dijaga, dipelihara. Ini hadis sebagaimana kita jelaskan tadi, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan lain-lain. Baik, mari kita pahami, langsung saja kita memahaminya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan yang sudah-sudah atau yang telah berlalu, mengawali setiap perbuatan, setiap amalan, setiap aktivitas dengan bismillah. Karena membaca bismillah itu berarti kita mengalamatkan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu untuk Allah, karena Allah, lantaran Allah saja. Kita tujukan, kita alamatkan perbuatan itu karena Dia. Sekaligus membaca bismillah berarti kita mohon penjagaan, mohon pelindungan, mohon pemeliharaannya, petunjuknya, berkahnya, dan seterusnya. Dan juga kapan saja orang baca bismillah, ketika itu berarti dia telah menamenge, memagari dirinya daripada syaitan. Dalam bacaan ini ada 3 yang akan kita pahami. Pertama, bismillah. Kedua, tawakal. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ada 3 zikir di sini. Bismillah atau basmalah, tawakal, dan hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tadi kita telah awali. Bismillah berarti isti'anah. Meminta pertolongan, bantuan kepada Allah. Meminta penjagaannya,
pemeliharaannya, pelindungannya. Sehingga kita aman, lancar, sukses. Apapun yang kita kerjakan daripada awal sampai akhir. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Berarti semua nama Allah itu. Allah akan mempunyai nama-nama yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Dengan mengucapkan bismillah berarti kita berbuat, bekerja, melakukan apa saja dengan semua nama-nama Allah. Dengan nama Allah. Bismillah. Dan dengan semua nama Allah itulah tidak dapat satupun memudaratkan, membahayakan, mencelakakan kita. Sesuai dengan bacaan pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'un alim. Ini jika bismillah itu betul-betul diucapkan dengan segenap pemahaman, penghayatan, sekaligus dengan segenap harapan dan keyakinan, serta keikhlasan, mengharap hanya kepada Allah saja. Jadi bukan bismillah sekedar bahasa Minang tabau dianguk, sekedar membaca saja, tapi tanpa direnungkan, dihayati. Diharap tanpa adanya pengharapan dan keyakinan bahwa kita membaca ini untuk mengharapkan perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaklah setiap apa yang kita kerjakan itu kita baca bismillah, tapi hayatilah bismillah itu. Pahamilah kenapa kita baca, untuk apa kita baca, lantaran apa kita baca, apa maksud dan tujuan yang kita baca. Itulah ada bismillah. Intinya, mengawali setiap pekerjaan dan perbuatan dengan bismillah adalah untuk memohon petunjuk, memohon perlindungan Allah, penjagaannya, pemeliharaannya, sekaligus memohon agar perbuatan, pekerjaan, amalan kita itu diberkahinya. Selamat dari awal sampai akhir. Yang kedua, ucapannya adalah tawakkaltu 'alallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Orang terjemahkan tawakal itu dengan aku berserah diri kepada Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu asal katanya kan wakala, menjadi wakalah. Gitu maknanya mengandalkan. Mengandalkan pihak lain, siapapun pihak lain itu, karena kita yakin, kita percaya dia bisa diandalkan untuk mengurusi sesuatu yang mestinya kita yang mengurus. Nah, lantaran kita yakin dan percaya kepadanya, dialah yang kita andalkan. Kita serahkan kepadanya bulat-bulat urusan itu. Orang yang kita andalkan itu namanya wakil. Orang yang kita andalkan wakil. Apa? Kita andalkan dia untuk melakukan, mengerjakan, memperbuat, atau mengurusi urusan kita. Karena kita percaya dan yakin. Dia mampu, dia bisa. Maka kita serahkan kepada dia. Nah, orang ini disebut dengan wakil. Wakil, yang sebenar-benar wakil adalah Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah saja yang menjadi wakil. Artinya yang akan kamu andalkan untuk mengurusi apapun yang hendak kamu urus, kamu percayakan kepada Allah. Kamu serahkan semuanya kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah saja. Nah, orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah, beriktimad, bersitumpu dia, bersandar dia, bergantung dia, berharap dia. Dan dia serahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah. Semua urusannya diserahkannya kepada Allah. Orang ini namanya bertawakal. Tawakal itu aku betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusanku kepada Allah. Aku percaya dan aku yakin Allah akan mengurusinya. Maka disebut dengan tawakal itu. Dengan catatan bahwa bertawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Tawakal yang tidak berusaha itu namanya tawakal yang keliru. Tawakal yang salah paham. Tidak. Tawakal itu kita disuruh berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan, dengan daya upaya yang kita miliki. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Nah, contoh sederhana lah. Ketika seseorang datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia masuk menemui Nabi. Nabi bertanya, "Untamu bagaimana?" Di luar Rasulullah. "Yaqilha." Ikatlah untamu itu dulu. Ikatlah, yaqil, ikatlah untamu. Itu kan usaha. Tiba di motor, kuncilah motor. Bila perlu gandakan kuncinya. Tiba di mobil juga begitu. Tiba di barang-barang juga begitu. Tiba di pintu rumah, ya tutup pintu rumah. Jendela-jendela, pintunya. Liang-liang, lubang-lubang. Lampu juga dipadamkan. Listrik yang tak berguna dicabut. Pokoknya kita telah berusaha dulu, baru kita berangkat. Baru kita pergi. Jadi jangan bertawakal itu berarti kita menyerah Anda namanya. Pasrah saja tapi tidak berusaha. Tidak, kita dituntut untuk berusaha. Contoh ketika keluar rumah lah. Bismillah kita baca, ya itu awalnya. Dengan nama Allah. Kita berangkat keluar ini dengan nama Allah. Karena Allah, untuk Allah. Kita berharap kepada bantuannya, pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya. Betul? Kita berharap kepada petunjuknya, bimbingannya. Agar kita dilimpahi keberkahan. Aman dari awal sampai akhir. Iya, di bismillah. Tapi jangan lupa. Baik yang akan kita tuju. Ataupun yang kita tinggalkan. Harus betul-betul kita usahakan dulu. Tiba di rumah. Biasa tuh orang tua itu nyinyir. Berceloteh. Pintu sudah ditutup. Jendela. Api. Listrik. Lemari bagaimana. Ini bagaimana. Tutup semua. Atau titip kepada orang sebelah. Bilang sama orang sebelah. Atau kepada siapa saja. Titip sebentar ya, kami mau pergi, mau berangkat. Itu usaha. Tidak benar tawakal, kita tidak berusaha untuk menjaga, memeliharanya dulu. Setelah aman semua, sapa orang sebelah, atau teman, atau siapa saja, kami mau berangkat, kamu mau ke pasar, mau ke pekan, mau ke sana, mau ke sini, tolong ya titip rumah, lihat-lihat ya, ini kuncinya. Atau kepada anak yang di rumah, jangan bukakan pintu. Zaman-zaman sekarang banyak orang yang aneh-aneh, banyak orang yang macam-macam. Siapapun yang mengetuk pintu, jangan buka pintu, atau begini, itu kan usaha. Setelah itu baru tawakal tuh. Jangan cayah saja. Ini cayah saja ini. Oleh cayah. Kalau kita, apalagi zaman di mana orang banyak maling banyak. Jangankan maling, merampok mau orang. Kalau maling diam-diam, tapi kalau merampok secara berhadapan, berani dia.
kan usaha itu. Nah, tiba di motor yang kita kendarai atau mobil yang kita kendarai, ya siapkan semuanya. Helm, memakai helm termasuk tawakal. Artinya termasuk usaha sebelum bertawakal. Pakai SIM, ya. Pakai surat-surat motor, iya. Lengkapi motor dengan mobil kita, iya. Itu usaha. Jangan sampai nanti kita sudah bertawakal, tidak ada polisi, tidak ada razia. Jangan begitu. Usaha kita. Surat-surat lengkapi. Alat-alat ada di situ. Berangkatlah bismillah, bacalah tawakal tuh. Kemudian berjalan di jalan, hati-hati, waspada, jangan ngebut-ngebut, jangan berjalan itu seenaknya saja. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, itu usaha. Usaha yang kita lalui. Jadi berusaha sepenuhnya, mengerahkan setiap kemampuan, tenaga dan potensi kita miliki, baru selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan Dia untuk menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, memberikan keselamatan kepada kita. Tawakal Tuhan Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku serahkan penjagaan pelindunganku dan pemeliharaan diriku kepada Allah. Begitu dah. Bismillahi tawakkaltu. La haula wala quwata illa billah. Ucapan ini namanya hauqalah. Itu tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kita pahami sedikit ini. Kata-kata la haula wala quwata ini yang kita pahami bahwa kalimat ini menafikan, meniadakan apa yang dimiliki oleh manusia. Apapun yang dimiliki oleh manusia, kemampuan, kesanggupan, daya upaya, kehebatan, kekuatan, atau kepintaran. Pokoknya apa saja yang menjadi sandaran bagi tumpuan pijakan manusia. Dan apa yang dibanggakan oleh manusia, dia bisa, dia mampu, dia sanggup, itu dinafikannya. Dinafikan berarti ditiadakannya. Apa kalimatnya? La. Tidak ada sedikit pun jua. Ini la haula, tidak ada sedikit pun jua yang namanya haul. Daya upaya, kesanggupan, kemampuan. Tidak ada. Artinya tidak ada semuanya itu. Baru adanya setelah Allah beri. Setelah Allah anugerahkan. Atau setelah Allah izinkan. Baru kita bisa. Berarti tanpa Allah kita tidak bisa. Apapun dia. Kita, kamu, siapa saja. Kita tidak memiliki haul. Kita tidak memiliki haul sedikit pun. Daya upaya sedikit pun. Yang ada itu pun adalah pemberian Allah. Karunia Allah semata-mata. Ini yang ditiadakannya. Di baru ada semuanya daya upaya, kesanggupan, kemampuan, kepintaran, kehebatan itu billah. La quwata juga begitu. Apapun kekuatan, tidak ada sedikit pun. Kekuatan apa saja, dari siapa saja, tidak ada semuanya itu. La quwata. Ditiadakan. Karena kekuatan itu pun sumbernya, datangnya, berasalnya daripada Allah. Karena dialah pemilik kekuatan. Zu quwwah. Dialah pemilik kekuatan. Maka dengan membaca ini, ketika keluar rumah, ketika meninggalkan rumah, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa izinnya segala sesuatu itu
daripada Allah. Bisanya segala sesuatu itu atas izin Allah. Mampu dan sanggupnya salah satu itu atas izin Allah juga. Ulama-ulama memahami la haula itu adalah begini, salah satunya. La ta'khudhu ma tuhibbu illa billah. Engkau tidak bisa mengambil, mendapatkan, meraih, memperoleh apapun yang hendak engkau inginkan. Illa billah. Kecuali dengan izin Allah juga. Kecuali dengan anugerah Allah juga. Apapun yang hendak engkau ambil, yang hendak engkau raih, engkau peroleh, engkau pendapatan, engkau dapatkan, itu bisa setelah Allah izin. Dan siapapun yang ingin meraih, memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, itu pun juga tidak bisa. Kecuali atas izin Allah. Jadi engkau tidak bisa sedikit pun mengambil sesuatu, mengusahakan sesuatu, mengupayakan sesuatu. Setelah Allah beri engkau izin. Diberinya engkau daya upaya, kemampuan, kesanggupan untuk itu. Ketika engkau telah diberikannya daya upaya, kesanggupan, kemampuan, dan potensi untuk itu, baru engkau bisa perbuat. Karena memang la haula, tidak ada sedikit pun haul itu. Wala quwata juga begitu, tidak juga sedikit pun kekuatan. Kekuatan apapun yang engkau miliki, atau siapapun yang punya kekuatan itu, tidak ada kekuatan itu untuk menolak. La tamtani, engkau tidak bisa menolak, menghalangi, menghambat, merintangi, mencegah. Mimma takrah, apapun yang, dari apapun yang engkau benci, engkau tidak suka. Engkau tidak ada kekuatan. Engkau tidak punya kekuatan menolak, menangkis, menghambat. Siapapun tidak bisa. Itu pun baru bisa atas bantuan dan pertolongan Allah. Jadi namanya tabarru, ini berlepas diri. Bahwa kita ini memang kosong. Kata lagu, kita ini memang mesti bertelanjang. Memang kita ini telanjang, tidak miliki apa-apa. Namanya menelanjangi diri. Sehingga hilanglah namanya ujub. Adanya kita ya setelah Allah beri. Allah anugerahi. Allah kasih. Allah izinkan. Inilah namanya kalimat la haula wala quwata illa billah, disebut dengan kanzun. Inilah dia perbendaharaan yang berharga. Kanzun min kunuzil jannah. Inilah salah satu perbendaharaan yang berharga dari perbendaharaan surga yang Allah turunkan. Namanya perbendaharaan, simpanan, kanzun. Perbendaharaan atau simpanan. Biasanya barang yang disimpan itu barang yang sangat berharga. Makin berharga dia, makin bernilai dia, makin mahal dia, maka orang makin berusaha untuk menjaga, memeliharanya, menyimpannya sebaik-baik mungkin karena berharganya. Nah, la haula wa quwata billah itu adalah perbendaharaan surga, simpanan surga. Maka dia termasuk induk zikir. Dan juga dimasukkan kepada al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketika seseorang telah memahami ini, berarti dia harus meyakini. Sepanjang dan selama dia keluar berada di luar rumah dan kembali lagi, dia harus yakini, seyakin-yakinnya, semua yang terjadi itu, semua yang berlaku itu adalah atas izin Allah. Karena la haula, tidak ada daya semua, tidak ada kekuatan. Dan sekaligus ini juga sebagai perisai. Sehingga ketika orang membaca ini, dikatakan kepadanya, kan, Bismillahi
tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu hina izin. Dikatakan ketika itu kepada si pengucap. Sebagian ulama mengatakan yang berkata ini Allah. Artinya Allah berfirman, Allah berkata kepada orang yang mengucapkan bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata billah. Allah berkata, Allah berucap ketika pada orang itu, apa kata Allah? Hudita, kufita, wuqita. Sebagian ulama mengatakan yang mengatakan ini malaikat. Malaikat yang ditugaskan, yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan kepada si pengucap. Itu ketika si pengucap membaca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka malaikat atas perintah Allah mengucapkan hudita, kufita, wuqita. Apa hudita? Engkau ditunjuki. Hudita, engkau telah ditunjuki. Hudita, ha, dal, ya dan ta, hudita. Engkau telah ditunjuki kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, lantaran engkau telah beristi'anah. Lantaran engkau telah meminta pertolongan kepada Allah, minta penjagaan, minta pemeliharaan, minta arahan, minta bimbingan, minta tunjuk dengan membaca bismillah. Dengan bismillah itu engkau tadi beristi'anah, berminta tolong kepada Allah. Ya, nah sekarang engkau hudita, engkau ditunjuki. Jadi ketika orang baca bismillah, maka itu sebagai alamat bahwa dia akan ditunjuki, dituntun, dibimbing oleh Allah kepada jalan yang benar, yang lurus. Bahkan dikatakan oleh malaikat, engkau telah ditunjuki. Lantaran engkau telah beristianah, istianah minta tolong kepada Allah di awal engkau mulai berangkat tadi. Engkau nanti akan dituntunnya menuju kepada maksud untuk apa engkau keluar rumah. Engkau akan dibimbingnya daripada kesesatan, daripada ketergelinciran dan seterusnya. Hudita. Hudita. Kufita. Engkau telah dicukupi dari segala sesuatu. Urusan-urusan duniamu dan urusan ukhrawimu. Daripada segala apa macam yang kau inginkan, engkau dicukupi, diberikan rasa cukup. Bukan kecukupan, diberi engkau rasa cukup. Karena manusia kalau tidak diberi rasa cukup, dia tidak akan pernah cukup-cukup. Sifat manusia yang tidak merasa cukup. Selembah tidak dua lembah. Dua lembah tidak tiga lembah, empat lembah tidak empat lembah pula, lima lembah pula, emas. Ada yang diberikan manusia ini, bumi ini kepadanya, dia masih ingin juga bumi yang lain. Manusia tidak pernah cukup. Baru dia merasa cukup ketika diberikan rasa cukup itu oleh Allah. Engkau telah dicukupi oleh Allah. Dicukupi. Sehingga engkau telah merasa cukup. Termasuk engkau tidak perlu lagi kepada orang lain. Kemudian wuqita. Wuqita, wow. Wuqaf yata. Wuqita. Wuqita dipelihara. Engkau dipelihara, engkau dijaga. Hufizta min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim. Engkau dipelihara, engkau dijaga, engkau dilindungi daripada kejelekan, keburukan, bahaya musuh-musuhmu. Termasuk ke dalamnya syaitan yang akan selalu menjerumuskanmu, menggelincirkanmu, menyesatkanmu. Engkau sekarang telah dipelihara. Jadi dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, dikatakan kepada si pengucap atau kita yang mengucapkan, engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, dipelihara. Aman. Luar biasa ini. Saya rasa nikmatilah membaca kalimat ini. Jangan cocoh-cocoh saja, jangan buru-buru membacanya. Bacalah dulu dengan melambat-lambat menghayati. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Baca lambat-lambat dengan penuh penghayatan dan penuh pengharapan serta keyakinan kepada Allah.
Setelah apa lagi kita ringkas saja. Fatanaha anhu syaitan. Lalu tanaha yabta'idu anhu syaitan. Setan menyingkir, menjauh, menjarak daripada orang ini. Setan-setan menyingkir, menjauh daripada orang yang telah membaca ini. Karena tidak ada peluang, tidak ada jalan, tidak ada celah bagi setan lagi untuk bisa menggodanya, merayunya, menggelincirkannya, menyesatnya, memperdaya dan menipunya. Karena dia telah ditunjuki, dicukupi dan dijaga. Dengan kalimat tadi. Bismillah penghambat setan. Tawakal, orang tawakal tak bisa setan masuk. Orang baca hauqalah, ini kekuatan luar biasa. Kekuatan setan tidak ada, daya upaya setan tidak ada, kemampuan setan tidak ada, kesanggupan setan juga tidak ada. Karena semuanya atas izin Allah. Sekarang kita berangkat atas nama Allah. Maka Allah tidak izinkan setan menggaduh, menggoda, merayu, menyesatkan atas siapapun. Karena semuanya berlaku terjadi atas izin Allah. Maka menyingkirlah setan-setan itu. Tanaha anhu syaitan, syaitannya. Menyingkir, menjarak, menjauh daripadanya setan kepada orang yang mengucapkan kalian ini. Fayatanaha namanya. Lalu fayaqulu syaitan akhar. Maka berkatalah setan yang lain kepada setan yang hendak menggoda, merayu, menggelincirkan, menyesatkan orang yang telah membaca bismillah ini. Kaifalaka birajulin. Bagaimana mungkin? Tidak ada bagi engkau celah, peluang, kesempatan lagi terhadap orang yang telah ditunjuki, telah dicukupi, telah dijaga, dipelihara oleh Allah. Tidak ada lagi. Buang-buang tenaga saja. Buang-buang uci saja. Buang-buang peluru saja. Buang-buang air liur saja. Engkau tidak usah. Orang ini tidak bisa diganggu lagi. Itu hebatnya ucapan bismillahi tawakal itu. Bismillah tawakal tu. Untuk itu, setiap keluar rumah, intinya setiap keluar rumah, setelah kita berusaha menjaga barang-barang kita, mengunci, mengembok rumah kita, atau menitip pesan kepada siapa saja, sebelum melangkahkan kaki, bacalah ini. Bismillah. Tawakal tu. Allah la haula quwwata billah. Pahamilah, hayatilah, renungkan dan pikirkanlah, kemudian yakinilah 3 kalimat ini. Ilmui dulu. Jangan nak berilmu, ilmui dulu. Pahami, hayati betul. Lalu bacalah dengan segenap pengharapan dan keyakinan bahawa kalau sudah dengan nama Allah itu semuanya habis, selesai. Kalau sudah bertawakal itu aman. Kalau sudah baca la haula quwwata billah itu dapat jaminan, dapat penjagaan dan pemeliharaan. Bismillahi tawakkaltu. Diharapkan bacanya jangan kencang-kencang, jangan buru-buru, jangan sekedar membaca saja, tapi diiringi dengan pemaham tadi. Andaikan terjadi juga di sepanjang jalan nanti, di tempat tujuan nanti, sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Nah, ketika itu, yakinlah itu yang terbaik. Tidak sampai ke alamat, tidak sampai ke tujuan, gagal, tidak berhasil, tidak sukses, dan segala macam rintangan. Jangan cepat buruk sangka. Jangan menuduh pula Allah yang macam-macam. Jangan sampai kita mengatakan, padahal tadi sudah baca bismillah, ini pula yang terjadi, itu mengupat namanya. Yang terjadi itu yang terbaik, berkali-kali kita sampaikan. Apa yang belum terjadi itu belum tentu baik. Yang terjadi yang baik. Bagi seorang beriman, yang terjadi itu yang baik. Ketika dia telah mengucapkan bismillah, membaca tawakal dan membaca la haula quwwata billah, terjadi apa yang tidak diinginkannya itu yang baik untuk dirinya. Karena Allah tidak akan mengecewakan. Karena Allah sudah mengatakan, dia ditunjuki, dia dipelihara, dia dijaga, dia dicukupi. Apalagi jaminannya? Oh, terjadi apa yang tidak kita inginkan, karena itu yang baik. Belum tentu apa yang kita inginkan baik. Belum tentu apa yang kita rencanakan itu baik.
Yang di luar rencana kita itulah yang baik sehingga terjadinya. Ini yang juga harus dipahami. Terimalah dengan sabar. Andaikan tidak bisa ridha, sabar. Tapi jangan marah-marah. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.